Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, dalam masa Advent yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Agung, utuslah Dia yang lebih agung daripada para nabi. Utuslah Dia sabdamu sendiri, agar kami semakin mengimani Engkau dan menghayati iman itu dalam hidup sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 10 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Nabi Elia diutus ke tengah bangsa Israel untuk mengajak dan mengajarkan mereka hidup dalam kasih dan taat pada Tuhan. Allah melihat bahwa banyak dari kaum Israel yang meninggalkan firman Allah. Hanya sedikit dari antara mereka yang berbuat baik dan hidup dalam kasih Allah. Elia tampil sebagai nabi yang memberi pencerahan dan mengkritisi hidup bangsa pilihan Allah. Lalu tampillah Elia bagaikan api yang perkataannya laksana obor membakar. Elia memberikan pencerahan atas kekelaman cara hidup bangsa Israel. Dia melakukan banyak mujizat pada zamannya. Meskipun pernyataannya keras, namun dia memiliki hati yang tulus untuk mengembalikan bangsa Israel pada cara hidup yang benar. Elia dipuja dan dikagumi bangsa Israel. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada masa Yesus tampillah Yohanes Pembaptis, Elia baru yang menyerukan pertobatan. Ajakan untuk hidup yang benar menurut jalan Tuhan Yesus dikumandangkan. Seperti pada masa Elia, ada selalu dua sikap yang muncul atas pewartaan mereka. Ada sebagian orang yang terbuka dan menerima wartanya, dan sebagian lain lagi menolak dan bersikap apatis. Berbagai penolakan terhadap ajakan Elia dan Yohanes Pembaptis
melahirkan penderitaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil tadi kita juga mendengar bahwa Yesus menegaskan bahwa pada zaman ini sesungguhnya Elia telah datang kembali dalam diri Santo Yohanes Pembaptis untuk membawa pemulihan dan persiapan menyongsong kedatangan Mesias. Tetapi warta dari Yohanes Pembaptis tidak tanggapi oleh mereka. Bahkan ada sebagian kaum Israel yang menolak dan berusaha untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Elia memang sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka sendiri. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, manusia kadangkala kurang peka untuk membaca dan memahami apa yang terjadi di sekitar hidupnya. Seperti orang-orang Israel yang tidak paham dengan keberadaan dan warta Yohanes Pembaptis, juga kehadiran Yesus, demikian juga kita yang hidup zaman sekarang, ketidakpahaman atau keterbatasan hati dan pikiran kita sering dapat menutup segala kebaikan dan rahmat yang Tuhan tawarkan dalam hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, suara kenabian dari Yohanes Pembaptis tetap bergema dalam seluruh kehidupan kita, agar kita mewarnai selalu hidup kita dengan pertobatan. Mesias juga Yesus telah hadir dalam kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita memang bisa menangkap dan memahami dan mau hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan, ataukah kita hidup menurut kehendak kita sendiri? Maka marilah para saudara dan saudari yang terkasih, semoga masa Advent ini semakin menyadarkan kita untuk semakin mengarahkan seluruh pandangan dan hidup kita kepada Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.